Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Anis Wahyu Intan Maris, SEMSM, selaku dosen penguji saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dianik Aminah, SEMMM, yang telah membimbing dan memberikan ilmu serta arahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi terapan ini tepat waktu. Perkenalkan, saya Gandung dari jurusan Akuntansi Program Studi Manajemen Keuangan dengan NIM 4417080053. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Current Ratio dan Total Asset Turnover terhadap Return on Equity pada perusahaan subsektor Property and Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Latar belakang dari skripsi saya yaitu persaingan industri menuntut perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kinerja manajemen. Salah satunya pada perusahaan subsektor properti dan real estate, di mana perusahaan ini menjadi salah satu subsektor yang krusial pada peningkatan perekonomian di Indonesia. Dikarenakan, sektor ini menjadi salah satu indikator untuk menilai perkembangan perekonomian suatu negara. Selain itu, aset properti juga dapat digunakan perusahaan untuk penjaminan dan kemajuan industrinya. Salah satunya adalah dengan menetapkan DP yang rendah akan menarik banyak masyarakat atau konsumen. Secara tidak langsung ini, penetapan DP juga akan mempengaruhi permintaan akan properti. Hal ini bertujuan untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya dan mendapatkan keuntungan atas modal yang telah digunakan untuk kegiatan operasional, serta untuk melakukan pemulihan atas bisnis properti yang belakangan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat dari pandemi. Penurunan tersebut terjadi sejak awal tahun 2021 yang mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,123%, diikuti dengan bulan selanjutnya yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,22%. Tetapi pada bulan Maret hingga Juni mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tetapi pada bulan Juli dan Agustus kembali mengalami kenaikan, seperti pada grafik yang telah saya tampilkan di slide pada pendahuluan. Properti dan real estate diharapkan akan berkembang pesat di masa depan. Hal ini dikarenakan telah ditemukannya vaksin yang diharapkan dapat memulihkan bisnis properti, serta diharapkan para investor untuk berinvestasi pada properti tidak menunggu ketika kondisi sudah pulih atau harga naik. Hal ini didukung dengan meningkatnya IDX properti per tanggal 23 bulan Agustus sebesar 2,01%, disertai dengan meningkatnya IHSG sebesar 1,31%. Hal tersebut dapat menjadi suatu peluang bagi investor untuk mengakumulasi saham properti karena diperkirakan indeks properti akan meningkat di masa yang akan datang. Tentunya investor juga akan melihat seberapa besar kemampuan perusahaan atas laba yang dihasilkan karena investor mengharapkan return atas dana yang telah diinvestasikannya. Perusahaan perlu meningkatkan kinerja keuangan agar perusahaan dapat menghasilkan laba atau keuntungan yang digunakan untuk memberikan sinyal positif dari perusahaan kepada investor akan prospek masa depan perusahaan. Upaya perusahaan dalam meningkatkan kinerja ini adalah dengan cara melakukan segala aktivitas pada kegiatan operasional dan non operasional untuk mendukung roda kegiatan perusahaan. Dengan meningkatkan kinerja perusahaan tersebut, diharapkan perusahaan mampu meningkatkan laba perusahaan, di mana semakin tinggi laba perusahaan akan menunjukkan produktivitas perusahaan dalam keadaan baik. Akan tetapi, jika perusahaan tidak mampu mengelola aset perusahaannya dengan efektif dan efisien, dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat menghasilkan keuntungan atau laba. Hal ini bisa jadi kabar buruk bagi investor dan perusahaan. Jika hal tersebut terus dialami secara terus-menerus, maka perusahaan akan ada kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Maka diperlukannya pengukuran atas kinerja keuangan, di mana setiap perusahaan mempunyai ukuran yang beragam sehingga perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya itu tidak sama. Untuk mengetahui ukuran perusahaan dalam kinerja perusahaan tersebut, maka digunakan analisis rasio keuangan, di mana rasio keuangan ini menggambarkan hubungan atau equilibrium atau hubungan matematis antara satu angka dengan angka yang lainnya. Di mana pada dasarnya ini, rasio keuangan dapat dikelompokkan ke dalam 5 macam kategori. Yang pertama rasio profitabilitas, likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan rasio pasar. Salah satu dalam pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah return on equity, di mana return on equity ini menjelaskan kemampuan suatu perusahaan dengan dananya sendiri untuk menghasilkan keuntungan.
Semakin tinggi nilai return on equity yang dihasilkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja perusahaan tersebut semakin baik, yang menandakan bahwa manajemen telah berhasil memaksimalkan return pemegang saham. Dan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini menunjukkan efektivitas penggunaan modal saham dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Jika laba perusahaan terus bertambah atau berkurang, maka perhitungan ROE akan berubah. Semakin tinggi laba yang diperoleh, maka akan semakin tinggi juga hasil perhitungan ROE tersebut. Sehingga return on equity digunakan untuk mengukur laba dalam penelitian ini. Selain ROE, penelitian ini juga menggunakan dua rasio keuangan lainnya, yaitu current ratio yang termasuk dari rasio likuiditas dan total asset turnover yang termasuk ke dalam rasio aktivitas. Slide selanjutnya. Independen yang digunakan pada penelitian ini, di mana current ratio merupakan perbandingan aset lancar dengan kewajiban lancar yang harus dibayar perusahaan. Rasio ini sering digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio lancar, maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancarnya. Namun, nilai CR yang rendah belum tentu mengindikasikan sesuatu yang buruk. Nilai CR yang rendah juga dapat diartikan bahwa manajemen suatu perusahaan menggunakan asetnya secara tepat, efisien, dan efektif untuk memperoleh keuntungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat CR akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh. Untuk variabel independen yang kedua pada penelitian ini adalah total asset turnover, yang merupakan rasio perputaran aset perusahaan yang diukur dengan penjualan. Alasan pemilihan rasio ini karena pengukuran TATO akan menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk penjualan. Jumlah nilai TATO akan menunjukkan aset yang berputar lebih cepat dalam penjualan yang menghasilkan keuntungan. Nilai TATO dapat ditingkatkan ketika nilai penjualan meningkat, tetapi dengan jumlah nilai aset yang tetap. Slide selanjutnya. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui apakah ada pengaruh current ratio terhadap return on equity pada perusahaan subsektor real estate dan properti. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh total asset turnover terhadap return on equity pada perusahaan properti dan real estate. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada pengaruh current ratio dan total turnover secara bersamaan terhadap return on equity pada perusahaan subsektor properti dan real estate. Maka hipotesis yang ada pada penelitian ini yaitu yang pertama, H1, current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on equity. H2, total asset turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on equity. H3, CR dan TATO berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, perusahaan, subsektor properti dan real estate yang ada di Indonesia. Slide selanjutnya, metodologi penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis metode penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang menggunakan kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Untuk objek penelitian pada penelitian ini yaitu objek pada laporan keuangan perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai dengan 2020. Untuk kriteria pengambilan sampel yang sudah ditetapkan oleh peneliti, yang pertama, sampel adalah perusahaan subsektor properti dan real estate yang sudah go public. Yang kedua, sampel harus memiliki laporan keuangan yang ditampilkan selama periode 2016 sampai dengan tahun 2020 dalam bentuk currency rupiah. Yang ketiga, sampel telah mempublikasikan laporan keuangan secara terus-menerus dimulai dari tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tahun 2020. Slide selanjutnya, metodologi penelitian, di mana jenis dan sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari website resmi seperti IDX atau website resmi yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk metode pengambilan data menggunakan metode dokumentasi. Untuk metode analisis data dengan melakukan beberapa langkah. Yang pertama, analisis deskriptif. Yang kedua, dengan uji pemilihan model. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Yang keempat, uji hipotesis dan koefisien determinasi. Selanjutnya yaitu statistik deskriptif. Tabel ini merupakan hasil dari statistik deskriptif di mana nilai median ROE sebesar 0,059840. Nilai maksimum ROE 0,875000. Nilai minimum dari ROE minus 0,251100 dengan standar deviasi 0,202067. Sedangkan pada variabel CR, nilai median pada CR sebesar 54,06100
nilai maksimum pada CR 1340,000. Nilai minimum pada CR 0,95000 dengan standar deviasi 216,1081. Sedangkan pada variabel tato memiliki nilai mean sebesar 0,138,412 dengan nilai maksimum 0,975600. Nilai minimum tato sebesar 0,000 dengan standar deviasi 0,185353. Ketiga variabel ini menggunakan observation sebanyak 40. Slide selanjutnya yaitu hasil uji pemilihan model. Uji yang pertama adalah uji Lagrange multiplier, di mana uji Lagrange multiplier ini menggunakan hipotesis jika probabilitas kurang dari alfa 5%, maka H0 ditolak, yang berarti H1 diterima. H0 merupakan model CEM, sedangkan H1 merupakan model REM. Dilihat dari hasil tabel Lagrange multiplier, nilai Bruce Pagan pada bot memiliki probabilitas sebesar 0,0287, yang berarti nilai probabilitas kurang dari alfa 5%, yang berarti model yang terpilih adalah H1 yang merupakan model REM. Selanjutnya ada uji Chow. Dengan hipotesis yang sama, jika nilai probabilitas uji Chow kurang dari 5%, maka akan menolak H0, yang berarti menerima H1. Dilihat dari tabel hasil penelitian uji Chow, nilai probabilitas dari uji Chow sebesar 0,0052, yang berarti probabilitas uji Chow lebih kecil daripada alfa 5%, yang berarti menolak H0. Maka model yang terpilih adalah satu, yaitu model FEM. Selanjutnya uji pemilihan model yang terakhir adalah uji Hausman. Dengan hipotesis yang sama, jika probabilitas uji Hausman lebih kecil dari 5% atau alfa 5%, maka H0 ditolak. Dilihat dari tabel hasil penelitian uji Hausman, nilai probabilitas uji Hausman sebesar 0,5036, yang berarti nilai probabilitas uji Hausman lebih besar dari 5%, yang menandakan bahwa H0 diterima, yaitu H0 merupakan model REM. Dari ketiga hasil uji pemilihan model, didapati bahwa model yang terbaik adalah model REM. Model REM mempunyai kelebihan yaitu tidak perlu menggunakan atau memenuhi untuk uji asumsi klasik. Maka dalam penelitian ini tidak diperlukan uji asumsi klasik dikarenakan dalam pemilihan model regresi data panel menggunakan model REM. Slide selanjutnya adalah hasil regresi model REM, di mana model REM adalah model yang terpilih dari pemilihan model. Di mana untuk uji T atau uji secara parsial, variabel CR memiliki nilai koefisien sebesar 6,29689 dengan probabilitas 0,0130, di mana nilai probabilitas ini kurang dari alfa 5%, yang menandakan bahwa variabel CR secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return on equity. Sedangkan uji T atau uji parsial terhadap variabel tato, di mana tato memiliki nilai koefisien sebesar 0,903368 dengan probabilitas 0,000 atau nilai probabilitas tersebut kurang dari alfa 5%, yang menandakan bahwa nilai variabel tato menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap return on equity. Untuk koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi atau R-square pada penelitian ini adalah sebesar 0,6583 atau 65,83%. Hal ini mengartikan bahwa keragaman yang mampu dijelaskan oleh faktor di dalam model penelitian ini sebesar 65,83%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 34,17% dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini. Untuk uji F, dilihat dari probabilitas F statik, di mana nilai probabilitas F statik sebesar 0,000, yang menandakan bahwa secara simultan variabel CR dan tato memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap return on equity. Selanjutnya yaitu untuk menguji hipotesis yang sudah ada pada penelitian ini dengan hasil penelitian yang saya lakukan. Untuk variabel CR dengan hipotesis current ratio memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return on equity. Hasil penelitian yang telah saya lakukan di mana variabel CR berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on equity, maka hipotesis yang pertama dapat diterima. Untuk hipotesis yang kedua pada variabel tato, di mana hipotesisnya adalah total asset turnover atau tato memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return on equity, di mana pada penelitian yang saya telah lakukan, variabel tato atau variabel total asset turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on equity, maka hipotesis tersebut dapat diterima. Untuk hipotesis yang ketiga yaitu hipotesis untuk variabel CR dan tato secara simultan, di mana untuk hipotesis tersebut jika CR dan tato memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap return on equity. Sedangkan pada penelitian yang saya telah lakukan, variabel CR dan TATO juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Maka hipotesis yang terakhir atau hipotesis yang ketiga dapat diterima. Dan selanjutnya yaitu simpulan. Merupakan simpulan dari skripsi saya, di mana current ratio dengan nilai dari koefisien dari peneliti menunjukkan nilai 6,29 dan probabilitas sebesar 0,013 lebih kecil dari alfa 5%. Artinya, CR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE pada perusahaan subsektor properti dan real estate periode tahun 2016 sampai dengan 2020. Simpulan yang kedua adalah total asset turnover, di mana nilai dari koefisien determinasinya menunjukkan nilai 0,90338 dengan probabilitas sebesar 0,00 lebih kecil dari alfa 5%. Artinya, data berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE pada perusahaan subsektor properti dan real estate periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Simpulan yang terakhir adalah CR dan TATO secara simultan memiliki nilai koefisien sebesar 35,64353 dengan probabilitas sebesar 0,00 lebih kecil dari alfa 5%. Artinya, secara simultan, CR dan TATO memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROE pada perusahaan subsektor properti dan real estate periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Saya selanjutnya merupakan saran dari penelitian saya. Yang pertama, saran bagi perusahaan atau manajemen perusahaan agar dapat memperhatikan variabel current ratio dan total asset turnover, di mana kedua variabel ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return on equity. Manajemen perusahaan juga diharapkan dapat mempertahankan atau meningkatkan hasil dari current ratio dan total asset turnover. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan aset dan hutang yang dimiliki perusahaan digunakan secara efektif dan efisien, sehingga perputaran aset dan perputaran hutang dapat memungkinkan laba perusahaan meningkat. Saran yang kedua adalah saran bagi investor, di mana bagi investor diharapkan sebelum melakukan pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan, sebaiknya melakukan beberapa pengamatan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut, dengan cara mempertimbangkan beberapa faktor informasi seperti kondisi perusahaan yang akan dipilih memiliki kondisi yang baik dan layak atau tidak di masa yang akan datang, serta faktor mengenai lingkungan, di mana faktor lingkungan ini mencakup kondisi ekonomi, politik, budaya, dan stabilitas suatu negara. Dengan hal ini, investor dapat mengetahui kondisi perusahaan yang akan diinvestasikan. Saran yang ketiga yaitu saran bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan sektor maupun subsektor lain yang belum pernah dijadikan objek penelitian, atau dapat menggunakan seluruh perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasil penelitian dapat menjelaskan serta menggambarkan lebih menyeluruh. Dan diharapkan peneliti selanjutnya untuk menggunakan lebih banyak variabel yang dapat mempengaruhi return on equity. Pada penelitian ini menggunakan periode laporan keuangan perusahaan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Penulis berharap penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan periode terbaru atau dapat memperpanjang periode penelitian guna mengetahui kondisi perusahaan dalam jangka waktu panjang. Sekian presentasi saya. Sekian presentasi penelitian. Gue lupa dah. Oh iya. Sekian presentasi hasil penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.